Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Tami, NIM 2018-143246, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Mulok, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Muatan Lokal Daerah Bangka Belitung. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai peta konsep muatan lokal Bangka Belitung. Ada wisata Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi sejarah Bangka Belitung, lingkungan alam yang mencangkup wisata alam dan wisata sejarah Bangka Belitung, serta pemberdayaan dan konservasi alam. Kemudian ada lingkungan sosial yang mencangkup perekonomian dan sosial budaya, serta ada lingkungan budaya yang mencangkup kesenian dan adat istiadat yang ada di Bangka Belitung. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu yang terdapat pada peta konsep tersebut. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai sejarah singkat Bangka Belitung. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta pulau-pulau kecil. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari dua kabupaten yaitu Bangka dan Belitung, serta satu kota yaitu Pangkal Pinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, telah dibentuknya 4 kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau biasa disingkat Babel merupakan provinsi ke-31 di Indonesia. Sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kemudian kita akan bahas lingkungan alam Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 0 derajat 50 menit sampai 4 derajat 10 menit lintang selatan dan 104 derajat 50 menit sampai 109 derajat 30 menit bujur timur, dengan batas-batas wilayah Selat Bangka sebelah barat, Selat Karimata sebelah timur, Laut Natuna sebelah utara, dan Laut Jawa sebelah selatan. Nah, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah lautan dengan total wilayah mencapai 81.725,14 km persegi. Luas daratan kurang lebih 16.424,14 km persegi atau sekitar 20% dari total wilayah, dan luas laut kurang lebih 65.301 km persegi atau sekitar 80% dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, dan lain sebagainya. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, dan pulau-pulau kecil lainnya. Baiklah, kita akan membahas wisata alam dan wisata sejarah di Bangka Belitung. Pertama-tama yaitu ada Pantai Tanjung Kalian. Tanjung Kalian terkenal sebagai wisata pantai yang paling populer di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Pantainya berpasir padat. Masih di area Tanjung Kalian berdiri tegak mercusuar Tanjung Kalian setinggi 56 meter yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dan difungsikan pada tahun 1862. Tak jauh dari mercusuar, terdapat pula monumen peringatan kepahlawanan dan pengorbanan Korps Perawat Angkatan Darat Australia yang bertugas di Pulau Bangka pada kurun waktu 1942 sampai 1945. Penghormatan juga diberikan kepada korban yang gugur di lepas pantai Bangka ketika kapal Viner Broire dibom dan ditenggelamkan oleh pesawat terbang milik Jepang pada 14 Februari 1942. Di bibir pantai ada 3 buah bangkai kapal yang juga menjadi objek wisata ketika berkunjung ke pantai Tanjung Kalian. Salah satunya diyakini sebagai kapal Van der Parah yang sempat tenggelam karena terkena bom pasukan udara Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pantai Tanjung Kalian sendiri diapit oleh pelabuhan ASDP Tanjung Kalian dan pada sebelah kirinya, sementara sebelah kanannya ada Pantai Asmara. Nah, kalian bisa melihat Pantai Tanjung Kalian pada PPT. Yang kedua yaitu ada Danau Kolin.
Danau Kaolin atau Kulong Biru terletak di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Berjarak kurang lebih 60 km dari Bandara Depati Amir dan sekitar kurang lebih 15 km dari Koba, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah. Danau Kaolin ini sering disebut dengan istilah Kulong Biru. Berasal dari bekas penambangan biji timah yang sudah lama ditinggalkan. Kelebihan danau ini yaitu suasana udara yang tetap segar tanpa terganggu aroma belerang, karena memang bukan kawah pegunungan. Tiba di danau ini, pengunjung akan disambut dengan hamparan keindahan air yang biru dan jernih, serta bukit-bukit berwarna putih yang dapat memanjakan mata pengunjung yang melihatnya. Pengunjung juga dapat menyusuri jalan pedestrian maupun jembatan kayu yang terhubung dengan Danau Kaolin atau Kulong Biru dan akan memberikan sensasi yang luar biasa. Pengunjung dapat mengabadikan setiap momen bahagia bersama orang-orang terdekat di spot swafoto menarik di setiap sudut Danau Kulong yang tidak ditemukan di tempat-tempat lainnya. Kalian bisa melihat foto Danau Kaolin pada PPT. Selain itu, ada juga mangrove, pantai Lengkuas, pantai Ketawai, jembatan emas, hutan Pelawan, dan masih banyak lagi. Baiklah, yang ketiga yaitu Museum Timah Mentok. Bangunan museum ini merupakan kantor penambangan timah pada zaman penjajahan Belanda yang bernama Hof de Buriu Bangka Twining Bedrijf yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan Belanda di Pulau Bangka yang terletak di kota Mentok yang berarsitektur Eropa. Gedung museum bercat putih ini sudah ada sejak tahun 1915. Dibuka untuk umum sejak 7 November 2013. Museum ini memiliki 176 koleksi dan 9 galeri yang menampilkan tidak hanya mengenai penambangan tapi juga sejarah Bangka, Perang Dunia Kedua hingga sejarah pengasingan Bung Karno. Pada gali pertama, Anda akan menemukan lintas sejarah Bangka dan Mentok. Galeri kedua tentang bagaimana sosial budaya yang ada di Mentok. Yang ketiga, tentang sejarah Perang Dunia Kedua di Mentok. Keempat, menceritakan sejarah pengasingan Bung Karno di Mentok selain pengasingan Bung Karno di ND. Kelima, berisikan seputar geologi dan eksplorasi. Keenam dan ketujuh, menginformasikan tentang sejarah, pengetahuan, penambangan darat dan laut. Kedelapan, berisi pengetahuan peleburan timah. Dan yang kesembilan itu galeri kesembilan, sarana dan prasarana kreasi anak zaman. Anda bisa melihat foto Museum Timah Mentok pada PPT. Kemudian yang keempat yaitu Museum Kata Andrea Hirata. Museum Kata Andrea Hirata terletak di Gantong, Belitung Timur dan tak jauh dari SD Laskar Pelangi. Museum ini merupakan museum sastra pertama di Indonesia yang didirikan sendiri oleh sang penulis novel yang bernama Andrea Hirata. Di Museum Kata, kamu bisa melihat foto-foto cuplikan adegan film Laskar Pelangi dan juga quote-quote inspiratif terukir di dinding museum. Ada juga 200 literatur dari berbagai genre, seperti literatur musik, film, hingga literatur arsitektur. Bangunan museum juga instagramable banget karena unik dan dicat warna-warna pelangi. Museum Kata berjarak sekitar 68 km dari pusat kota Tanjung Pandan. Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk ke sana dengan naik kendaraan. Serta di belakang Museum Kata tersebut Andrea Hirata juga membangun replika Sekolah Laskar Pelangi. Anda bisa melihat gambar replika Sekolah Laskar Pelangi. Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, ada juga wisata alam dan wisata sejarah di Bangka Belitung lainnya, seperti Benteng Tobuali, Wisma Ranggam, dan Pesanggerahan Menumbin, bisa dilihat pada PPT ini. Kemudian ada Museum Tanjung Pandan, Sekolah Laskar Pelangi, serta masih banyak lagi tempat wisata alam dan wisata sejarah di Bangka Belitung yang bisa Anda kunjungi untuk menambah wawasan Anda mengenai Bangka Belitung. Dalam pemberdayaan konservasi alam terdiri dari dua segi, yaitu segi flora dan segi fauna. Dari segi flora seperti perkebunan karet, perkebunan lada, perkebunan sawit, padi, dan lain sebagainya. Serta dari segi faunanya itu seperti penambakan ikan dan udang, serta peternakan ayam, sapi, dan sebagainya, yang mendukung perekonomian masyarakat di daerah Bangka Belitung.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makanan khas Bangka Belitung. Selain sambal rusip, juga ada otak-otak, martabak Bangka, mie kuah Bangka, lempah darat, kemudian ada belacan, kericu, ampiang, getas yang bisa dijadikan oleh-oleh ketika Anda dari Bangka Belitung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sosial budaya di daerah Bangka Belitung. Ada tradisi Bangka Belitung. Yang pertama yaitu tradisi nganggung. Nganggung merupakan adat membawa makanan dari masing-masing rumah penduduk menuju ke suatu tempat pertemuan besar pada waktu-waktu tertentu di dalam agama Islam. Nganggung disebut dengan sepintu sedulang karena setiap rumah sepintu atau satu pintu membawa satu dulang atau sedulang, yaitu wadah kuningan maupun seng yang digunakan untuk mengisi makanan dan kemudian ditutup dengan penutup dulang, yaitu tudung saji. Tradisi yang telah menjadi adat Melayu Bangka memberikan pemaknaan kekeluargaan yang kokoh di antara masyarakat Melayu dan menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi di antaranya. Rangkaian acara nganggung biasanya diisi dengan doa-doa maupun ceramah agama yang temanya disesuaikan dengan momen hari pelaksanaan nganggung itu, seperti Maulid Nabi dan acara keagamaan lainnya. Selain itu juga ada tradisi ruahan, tradisi cengben yang biasa dilakukan oleh umat Tionghoa yang ada di Bangka Belitung. Kemudian ada tradisi rebokasan dan masih banyak lagi tradisi di daerah Bangka Belitung. Anda bisa melihat gambarnya di PPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai adat pernikahan Bangka Belitung. Anda bisa melihat pada gambar di PPT. Dalam prosesi ini, mempelai laki-laki menunggu dijemput oleh mempelai wanita. Saat dijemput, mempelai laki-laki menyerahkan tipa. Kemudian, rombongan mempelai wanita dan laki-laki berjalan menuju kediaman mempelai wanita. Nah, selama perjalanan menuju rumah mempelai wanita, rombongan mempelai laki-laki akan diiringi musik yang berasal dari alat musik rebana. Tiba di rumah mempelai wanita, mempelai laki-laki tidak bisa langsung masuk untuk menemui pasangannya. Perwakilan mempelai laki-laki harus beradu pantun terlebih dahulu dengan perwakilan dari mempelai wanita. Nah, tradisi beradu pantun ini biasa disebut dengan berebut lawang. Dalam berebut lawang, perwakilan mempelai laki-laki harus bisa menembus 3 pos sebelum diperbolehkan masuk menemui mempelai wanita. Ketika melakukan berebut lawang, perwakilan mempelai laki-laki memberikan uang kepada perwakilan wanita sebagai uang perayu agar diperkenankan masuk. Setelah berebut lawang memasuki pos terakhir, yakni tepat di depan kamar mempelai wanita, barulah akad nikah dilaksanakan. Sebelum akad nikah, perwakilan orang tua mempelai wanita membuka kotak tipa untuk melihat isi kotak tersebut. Setelah selesai membuka dan menerima pemberian mempelai laki-laki, barulah penghulu memulai prosesi ijab kabul. Ketika ijab kabul selesai dilaksanakan, rangkaian acara pernikahan memasuki prosesi terakhir. Kedua mempelai akan keluar rumah untuk menerima ucapan selamat dari seluruh undangan yang hadir dalam pernikahan tersebut. Itulah adat pernikahan dari Bangka Belitung. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai adat istiadat di daerah Bangka Belitung. Selain tarian sekapur siri, juga ada tarian sepen, campak, dan banyak sekali tarian khas daerah Bangka Belitung. Selain tarian, juga ada seni musik khas daerah Bangka Belitung, seperti seni musik dambus, rebana, dan lain sebagainya. Serta juga ada seni peran khas dari daerah Bangka Belitung, seperti Dulmulok, Legenda, Asal Mula Jembatan 12, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rumah adat Bangka Belitung. Yang pertama ada Rumah Limas Bangka Belitung. Anda bisa melihat gambar Rumah Limas Bangka Belitung pada PPT. Rumah ini dibuat berkat pengaruh dari masyarakat Palembang yang merantau ke Bangka Belitung dan membawa budaya mereka ke daerah ini. Keunikan rumah ini adalah bentuk limas pada atapnya dan keberadaan mengkilas atau ketinggian lantai yang berbeda. Rumah ini dibedakan berdasarkan kelas atau perbedaan status sosial. Tamu yang kelasnya tinggi akan menggunakan lantai tertinggi, sedangkan tamu biasa akan menempati lantai yang lebih rendah. Selanjutnya, pakaian adat khas Bangka Belitung.
Pakaian adat Bangka Belitung dapat juga disebutnya baju setting karena memadukan dengan kain cual, penanda paduan dari budaya Melayu, Tionghoa, dan Arab. Pakaian adat wanita Bangka Belitung terdiri dari atasan dan bawahan. Atasan pakaian ini berupa baju kurung dengan panjang hingga lutut. Baju kurung ini terbuat dari sutera atau kain beludru berwarna merah atau merah tua. Sebagai bawahan dililitkan kain cual atau sering juga disebut kain lasem atau kain besusur. Kemudian ada kain cual. Kain cual adalah kain tenun tradisional Bangka Belitung. Kain cual dibuat dengan metode memiliki dua motif, yaitu motif pengantin bekecak dan motif ruang kosong. Pakaian pria Bangka Belitung terdiri dari atasan berupa jubah panjang khas Arab dan bawahan berupa celana panjang dengan warna senada. Baik atasan maupun bawahan biasanya terbuat dari bahan sutera atau bahan beludru berwarna merah gelap atau merah tua. Sebuah selendang pun disampirkan di bahu kanan melintang ke pinggang kiri. Kemudian ada kerajinan-kerajinan khas Bangka Belitung. Yang pertama ada pauter atau kerajinan dari timah. Olahan biji dan pasir timah tersebut selanjutnya dibentuk menjadi produk yang memiliki nilai seni yang tinggi oleh tangan-tangan profesional. Ada yang berbentuk seperti perahu layar, berbentuk cincin, kalung, gelang, dan hiasan lainnya. Dapat dibuat sesuai dengan permintaan Anda. Yang kedua ada kopiah resam. Kopiah ini terbuat dari tanaman liar yang banyak dijumpai di Bangka Belitung, yaitu resam. Proses pembuatan kopiah resam cukup memakan waktu yang cukup lama karena harus melewati beberapa proses pengerjaan, mulai dari memilah resam yang berkualitas, proses pengerikan, dan proses penganyaman. Kerajinan kopiah resam ini dapat ditemukan di Desa Pedindang, Pangkal Pinang, Payung, Bangka Selatan, dan Sangir, Bangka Tengah. Yang ketiga ada kerajinan kerang. Cenderamata ini pun dibuat dari cangkang kerang yang dibentuk dan dihias untuk menyerupai hewan lainnya. Bentuk hewan yang paling sering ditemukan adalah penyu, kuda, dan juga burung. Selain kerajinan tersebut, juga ada kerajinan kain cual, sumpet, satam, dan akar bahar sebagai kerajinan khas dari Bangka Belitung. Dan yang terakhir ada permainan-permainan khas dari daerah Bangka Belitung. Yang pertama ada pangka igi karet. Pangka igi karet merupakan sebuah permainan tradisional yang digali dari kebiasaan kehidupan masyarakat Bangka pada masa silam. Pangka igi karet ini yang diartikan sebagai saling beradu memecahkan buah karet. Lazim permainan ini dilakukan masyarakat tempo dulu usai bekerja di kebun, sekedar untuk menghilangkan kejenuhan dan penatnya, dan tak jarang dimainkan oleh anak-anak. Yang kedua ada pangka gasing. Pangka gasing ini dimainkan dengan cara membenturkan gasing lawan yang lebih dulu dimainkan dengan gasing kita. Nah, kemudian berlomba untuk lebih lama berputar di arena yang disediakan. Dan yang ketiga yaitu calingking. Calingking adalah permainan yang berjalan atau meloncat dengan kaki satu. Sebelum bermain ini, anak-anak haruslah membuat kotak-kotak yang akan mereka loncati. Dan mereka harus memiliki tago. Tago yaitu batu yang akan mereka lempar ke kotak secara berurutan. Nah, selain itu juga terdapat permainan peletikan dan kelereng sebagai permainan tradisional yang sering dimainkan oleh masyarakat di Bangka Belitung. Selain permainan juga ada kerito surung sebagai alat transportasi tradisional khas Bangka Belitung pada masanya di daerah Bangka Belitung. Baiklah, itu saja presentasi dari saya mengenai muatan lokal dari daerah Bangka Belitung. Saya harap teman-teman bisa menambah wawasan dan bisa mengembangkan muatan lokal dari daerah Bangka Belitung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.